Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Rahman, NIM 2451503001111053. Di sini saya dari kelas C untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas microcode dan debugging. Itu. Nah, di sini untuk microcode-nya, di sini sudah saya set seperti ini. Nah, untuk rinciannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk HLT kita set satu-satu semua. Nah, di sini untuk menghentikan prosesnya, kurang lebih seperti itu. Nah, di SAP1 ini ada kurang lebih tahapannya ya. Nah, tahapan ini disebut siklus instruksi. Nah, siklus instruksi ini terdiri dari dua tahap, yakni ada fetch dan eksekusi. Nah, eksekusi ini bisa eksekusi LDA, eksekusi add, sub, dan atau out seperti itu. Nah, masing-masing tahap ini memerlukan 3 siklus atau clock cycle-nya. Jadi nanti ada debugging kita perlu mengklik topnya kurang lebih 3 kali seperti itu. Nah, itu ditandai dengan untuk siklusnya bisa ditandai dengan untuk yang fetch ini dimulai dari T1, T2, T3, dan untuk yang eksekusi adalah T4, T5, T6. Baik itu LDA, add, sub, atau out semuanya 3. T4, T5, dan T6. Seperti itu. Nah, berikut rincian penjelasannya. Nah, untuk siklus fetch yang T1 ini, pada tahap 1 ini nilai dari pencacat program atau program bentar dikirim ke register alamat memori. Nah, jalur yang aktif adalah EP dan LM. Nah, maka di tabel yang nilai 1 ini adalah EP dan LM seperti itu. EP dan LM. Maka hasil X untuk microcode-nya adalah 0006. Nah, pembacanya ini dari sini 0, 0, 0, di sini 6. 4 tambah 2, 6. Jadi pembacanya dari sini ke sini. Di sini jadinya 0006. Seperti itu. Lanjut ke T2. Nah, pada tahap ini penjelasan program ditambahkan dengan 1. Dan jalur yang aktif ya ini adalah CP. Maka yang nilai 1 adalah CP dan yang lainnya 0. Jadi CP nilainya 1 dan lainnya 0. Maka X-nya adalah 0, 0, 0, 1. 0, 1. 0, 1. Lalu ketika ini, pada tahap ini data pada memori RAM yang ditunjuk oleh MAR dikeluarkan menuju bus. Sementara itu data dari web bus masuk ke dalam register instruksi. Jalur yang aktif adalah CE dan LI. Ini CE dan LI. Maka hex code-nya adalah 0, 0, 1, 8. 0, 0, 1, 8. Kita menuju ke siklus eksekusi. Nah, sekarang untuk eksekusi LDA. Nah, pada T4-nya, pada tahap ini nilai 4 bit operan dari register instruksi masuk ke MAR. Jalur yang aktif yakni LM dan EI. Yang bernilai 1 pada tabel LM dan EI. Sini LM dan EI. Maka karena yang bernilai 1 itu, maka hasil hex microcode-nya adalah 0024 di sini. 0024. 0024. Lanjut ke yang T4, T5. Pada tahap ini data 8 bit dari memori diambil dan dimasukkan ke dalam akumulator atau register A. Nah, jalur yang aktif adalah CE dan LA. Di sini CE dan LA. Maka X-nya adalah 0, 0, di sini 4, dan di sini 8. 0, 0, 4, 8. Seperti itu. Nah, untuk yang T6-nya, pada siklus LDA ini, pada tahap terakhirnya, tidak melakukan apa-apa atau no operation, jadi jalur tidak ada yang aktif, maka semuanya 0, jadi hex microcode-nya otomatis 0000 semua. Di sini 0000. Maksud kita lanjut ke siklus eksekusi untuk add. Nah, di T4 ini, pada tahap ini sama persis seperti industri LDA, nilai alamat 4 bit dari register instruksi masuk ke dalam register alamat memori atau MAR. Nah, jalur yang aktif yakni LM dan EI. Di sini LM dan EI. Maka hex microcode-nya adalah 0, 0, 2, 4. 0, 0, 2, 4. Sama seperti yang di LDA. Nah, untuk T5-nya pada tahap ini, data 8 bit dari memori diambil dan dimasukkan ke dalam register B. Jalur yang aktif adalah CE dan LB. Dan yang bernilai 1 di tabel adalah CE dan LB juga. Di sini CE dan B di sini LB. Nah, maka nilainya ini di sini 2008. 2008 seperti itu.
Untuk yang di T6 pada tahap ini data 8 bit dari akumulator atau register A dan register B dioperasikan add atau penjumlahan. Dan hasilnya nanti disimpan di dalam akumulator atau register A tadi. Nah, jalur yang aktif adalah LA dan EU. Maka pada tabel yang bernilai 1 adalah LA dan EU juga. Di sini LA dan EU. Dan EU. Nah, code-nya menjadi 1040 1040. Nah, di sini arus selectnya bernilai 000 mulai 0 sampai 3 ini. Karena di rangkaian ALU kita di sini, di rangkaian ALU. Nah, untuk operasi add ini berada di 0 ya. Jadi kita set arus selectnya ke 000, otomatis 0 semua seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, langsung menuju ke siklus eksekusi untuk sub. Nah, di sub ini kurang lebih sama seperti yang add, sama untuk yang di T4 dan T5-nya sama 0024 dan 2008. Yang berbeda ada di T6-nya karena di sini kita melakukan sub, arus selectnya kita rubah yang sebelumnya 000 menjadi 0001 atau di arus 0-nya bernilai 1 seperti ini. Nah, jadi hasil teks background-nya adalah 1140 seperti ini. Di T6-nya 1140. Nah, di sini alur 0-nya bernilai 1 karena yang tadi. Nah, yang subtraktor ini pengurangan ini 0, ini 1. Di situ harus bernilai 1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang sub. Nah, yang out ini pada tahap ini memindahkan data dari akumulator atau register A ke dalam register keluaran atau out. Jalur yang aktif adalah EA dan LO. Di sini LA, di sini EA maksudnya EA dan LO. EA dan LO. Nah, text code-nya menjadi 4080. 4080. Seperti ini. 4080. EA dan LO yang bernilai 1. Nah, untuk yang T5 dan T6-nya di sini tidak melakukan apa-apa atau no operation. Jadi totalnya ini atau tidak ada jalur aktif. Berarti nilainya 0 semua. Jadi text code-nya otomatis 0 semua juga. Nah, untuk implementasi di mesinnya di sini langsung saja saya contohkan di rangkaiannya. Nah, kita menuju ke rangkaian CU. Nah, di sini kita mengisi X microcode-nya tadi yang sudah kita tentukan di dalam ROM di control room. Seperti itu. 06, 01, zoom. 06, 001 dan seterusnya sampai yang 15 tadi. Saya buka yang seperti ini. Sampai yang ke-15 kurang lebih sampai di sini 15 yang ke-15. Dan yang terakhirnya untuk eksekusi fetch-nya tadi kita taruh di paling akhir seperti ini. FFFF. Dan paling akhir. Nah, untuk di bagian address ROM ini kita isi dari alamat rutin untuk setiap awal siklusnya kurang lebih seperti itu di sini. Nah, ini di rutinnya ini alamatnya. Nah, LDA kan 0011. Maka di sini 0011 kalau kita desimalkan adalah 3. Di sini 3. Dan add ini 6. Subnya ini 9 dan outnya adalah di sini 12 ya. Jadi dan untuk KLT-nya 1111 atau FF seperti itu. Di sini di rangkaiannya ini 03, 06, 09, 0C atau 12. Dan yang terakhirnya perfectnya kita taruh di sini FF seperti ini. Langsung saja kita menuju ke debuggingnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan di RAM-nya. Di sini 08, 19, 1A, 2B, 30, FF dan seterusnya. Jadi apa maksudnya dari ini? Nah, di sini 08, 0 itu berarti LDA ya. Berarti yang di sini 0 ini LDA. Load akumulator seperti itu ya. Maka nanti di sini akan load. Nah, 8 ini adalah alamat untuk nilainya. Di sini alamat 8 berisi nilai 6. Jadi di sini nanti akan menambahkan nilai 6 ini ke A. Seperti ini, load 6. Langsung saja kita coba ya. Bentar, saya kecilkan terlebih dahulu. Kelihatan semua. Nah, seperti ini. Nah, di sini
Nah, di sini sudah mengakses yang 02 atau lat 2 tadi. Mohon maaf, tadi untuk 08 ini alamatnya di 2 ya. Untuk alamat 8 ini isinya 2, mohon maaf. Kan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk alamat 8 isinya adalah nilai 2, maka 08 adalah lot lot 2 seperti itu ya, kurang lebih. Jadi nanti di sini kan ini sudah menuju ke 2, kita coba lagi. Nah, di sini nilai 2 masuk ke kalkulator. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ke yang 19 ini. Nah, satu ini berarti kita akan melakukan operasi add. Nah, di sini adalah 01 ini. 01 ya. Nah, kita akan mengadd dengan nilai yang ada di alamat ke-9. Nah, di alamat ke-9 ini adalah nilainya 1. Jadi kita akan menyebelahkan di kalau bahasa asingnya bisa disebut add 1 seperti itu. Nah, di sini nanti akan menyebelahkan yang di A tadi dengan nilai yang ada di register atau 1. Nah, di sini kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah menuju ke alamat nilai 9-nya 01. Nah, nilai 1 ini akan masuk ke register B. Nah, di sini kita klik lagi. Nah, maka akan melakukan penjumlahannya ini yang tadi kan di sini tadi 2 ditambah dengan 1 menjadi 3. Dan hasilnya kita simpan di 3 seperti itu. Untuk yang 19 ini. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kita sekarang menuju ke 1A. 1 ini sama seperti yang tadi, add, dan A ini alamatnya, alamat nilainya. Nah, di sini alamat nilainya adalah 6 ya. Jadi nanti akan ditambahkan dengan 6, hasil ini ditambahkan dengan 6. Kita run lagi. Nah, di sini sudah cukup 6. Di sini nanti akan disimpan di register B seperti ini. Nah, nanti setelah disimpan maka akan dijumlahkan antara A dan B ini. Nah, seperti ini. 6 dan tambah 3 sama dengan 9 gitu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang adalah 2B. Nah, 2 ini adalah instruksi untuk sub gitu ya. Nah, di sini sub adalah 2. Nah, B ini adalah alamat nilainya sama kayak sebelumnya juga. Nah, di sini nilai dari B adalah 04 ini. Jadi nanti akan mengurangkan nilai yang di A tadi 9 dengan 4. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung jalankan saja. Nah, di sini sudah menuju ke 4. Maka selanjutnya akan disimpan ke B. Nah, di sini disimpan di B. Nah, selanjutnya adalah akan mengurangkan nilai 9 dan 4 seperti itu. Nah, di sini berubah menjadi 5. Nah, lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini adalah 30. 3 adalah operasi untuk out ya, teman-teman. Nah, di sini out adalah 3, 0, 1, 1. Nah, 0 ini kita tidak usah mengautnya atau don't care. Karena untuk operasi out ini kita tidak memerlukan alamat operannya, seperti itu kurang lebih. Jadi, nanti akan diakses adalah 3-nya saja. Seperti itu. Kalau kita jalankan. Nah, seperti ini. Nilai dari A ini menuju ke out, disimpan di out, dan di sini untuk tampilan di display-nya seperti ini 05. Jadi hasil akhirnya adalah 05 seperti itu. Nah, langsung ke selanjutnya saja. Nah, di sini kita menuju ke FF. FF ini adalah 0 ya teman-teman. Nah, F. F kan 11111. Selanjutnya ini sama saja seperti kayak out tadi. Tidak digunakan atau don't care. Jadi nilai apapun sebenarnya tidak apa-apa. Misalnya F1, F2 dan seterusnya tidak berpengaruh karena yang dieksekusi adalah F awalnya saja. Nah, kita jalankan lagi. Nah, di sini akan merah atau ini menandakan bahwa operasinya sudah stop atau berhenti. Itu kurang lebih untuk yang packing untuk yang seperti ini. Jadi tadi itu nilainya 2 ditambah dengan 1 ditambah dengan 6 dan dikurangi dengan 4. Yang hasil akhirnya adalah 5. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk yang hasilnya minus ya, teman-teman. Saya reset dulu. Di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan di laporannya. Ini. Nah, di sini
kita akan melakukan debugging untuk 4 kurangi 7. Nah, di sini kita edit untuk RAM-nya tadi. Seperti ini kurang lebih. Di sini kita isikan di sini 7. Ini cukup saja. Selanjutnya kita coba lagi. Kita debugging lagi. Nah, di sini yang perintah 8 tadi sama seperti debugging sebelumnya juga. Jadi akan melewat angka yang atau nilai yang ada di alamat 8. Di sini alamat seperti itu. Nah, nanti akan disimpan di register A atau akumulatornya. Nah, di sini sudah disimpan di A-nya 04. Langsung saja selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah 29. Nah, 29 ini 2 ini berarti sub dan akan di operasi pengurangan yang dan akan di sub dengan nilai yang ada di alamat 9. Alamat 9 adalah 7 seperti itu. Kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah mengakses 7 dan akan disimpan di register B. Nah, di sini register B dan selanjutnya adalah dalam melakukan pengurangan seperti ini. Melakukan dari 4 kurangi 7. Nah, di sini hasilnya adalah FD. Dan selanjutnya adalah operasi out, ini 3,0 sama sebelumnya juga. Langsung saja kita jalankan. Di mana nanti A ini disimpan ke register out dan akan menggunakan di FD. Dan tampilannya adalah FD hasilnya. Dan selanjutnya adalah alt, ini FF. Nah, seperti ini. Merah tadi sudah berhenti ya prosesnya. Nah, jadi sebenarnya kenapa hasilnya FD? Kan 4 kurangi 7 kan sebenarnya adalah hasilnya adalah min 3. Jadi FD ini sebenarnya adalah komplement 2 dari min 3 tersebut. Untuk penjelasannya seperti ini. Nah, ini. Nah, pertama-tama untuk rincian caranya ya. Ini adalah cara manualnya kurang lebih. Pertama, angka 4 dan 7-nya menjadi biner seperti ini. 0000 spasi saja. 00000100 terus ini untuk 7 00000111. Nah, sekarang kita untuk mengubah 7 ini menjadi min, kita ubah menjadi komplement 2. Yang pertama kita lakukan inversi dulu atau bisa disebut komplement 1. Jadi yang sebelumnya 00 ini menjadi 11111000 seperti ini. Nah, untuk membedakan dengan komplement 1 dan komplement 2 ini setelah dikomplementkan dengan komplement 1, kita tambahkan dengan 1. Maka di sini untuk representasikan min 7 adalah dengan 1111111001, di mana dari komplement 1 ditambahkan dengan 1. Yang kurang lebih ini adalah representasi dari min 7. Nah, untuk menghasilkan min 3-nya, kita lakukan penjumlahan antara dua bilangan ini, antara 4 dan min 7 ini. Nah, seperti ini. 00 00000100 ditambah dengan 11111001 dan menghasilkan seperti ini. 11111101 yang dimana ini adalah F dan ini D. Nah, D ini adalah representasi dari min 3 tapi dengan komplement 2 seperti ini. Nah, untuk mengetahui ini adalah min 3 ya, FD, kita lakukan komplement 2 lagi. Yang dimana di sini kan 11111101 kita komplement 1 menjadi seperti ini. 00000010 dan ditambah dengan 1 menjadi 00000011 yang dimana hasil ini adalah 3 sama seperti ini. Karena kalau di sini menjadi plus seperti itu. Dan untuk merepresentasikan minnya kita menjadi komplement 2 atau bisa disebut FD seperti itu kurang lebih. Jadi seperti itu kurang lebih untuk menjelaskan microcode dan debugging untuk SAP1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.